Hehe, maafin aku ya. Iya, Lagian apa-apa. Tata gitu aja kaget ah. Hehehe. Oh iya, Nini kenalan dulu sama teman-teman di rumah. Oh iya ya, mereka belum kenal sama aku ya. Iya. Oke deh, shalom teman-teman semua. Kenalin ya, nama aku Nini. Iya teman-teman, Nini ini sepupunya Tata. Iya, bener banget. Hehehe. Ngomong-ngomong, Ya? Tata, kok udah rapi banget sih? Iya dong, soalnya Tata mau ibadah. Hah? Ibadah? Iya. Bukannya kita belum bisa datang ke gereja? Iya sih, tapi kan kita bisa ibadah online. Oh, ibadah online itu kita mesti rapi juga ya? Iya dong. Oh, kalau gitu kita ajak teman-teman di rumah juga yuk untuk rapi-rapi sebelum ibadah. Yuk. Oke teman-teman, yuk siap-siap ya, kita mau ibadah. Yes, yuk sama-sama ibadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah di Banten Kids Revival. Bersama Kak Risa, Kak Tiffany. dan Kak Luki, hari ini kita mau sama-sama memuji, sama-sama menyembah dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Yuk sang adik-adik yang sudah siap buat beribadah, kakak mau undang buat lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kalau kami boleh berkumpul untuk beribadah. Tuhan, kiranya Tuhan yang berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Adik-adik yang udah siap buat beribadah sama-sama katakan amin. Sekarang kakak mau undang adik-adik buat bangkit berdiri, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Adik-adik masih semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan? Yuk sama-sama tangannya ke depan. Kita mau naik kereta nih dengan sukacita ya. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Yang ini harus hati-hati. Celaka
semuanya di depan. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Apa DNA kita? Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dan dalam unit siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Anak-anak Tuhan harus hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Hidup suci di hadapan Allah. Hidup suci di hadapan Allah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman ini. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, sekarang kita mau siapin hati kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau ambil sikap yang terbaik adik-adik. Sama-sama tutup matanya yuk, mulai sama-sama sembah Tuhan. Ya ralalala ya syadaralalala ya ralalala. Adik-adik yang sudah bisa menyembah Tuhan, sama-sama berbahasa roh yuk adik-adik yuk. Ya ralalala ya syadaralalala kinaralala. Kau hadir Tuhan.
Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan, ku buka hati, untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita mau lagunya sama-sama dari awal dengan kesungguhan hati, adik-adik. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Sambil angkat tanganmu, katakan, ku buka hati, untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan sungguh-sungguh ku buka hati, untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, setiap kami, dengan kuasa Allah Maha. Sambil angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh katakan, untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan lembut katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan, jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Shalom adik-adik, shalom mami papi. Apa kabarnya hari ini? Bersama Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya.
Wah, puji Tuhan ya. Kak Erni senang sekali hari ini Kak Erni bisa ketemu dengan adik-adik hebat yang ada di rumah. Nah, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini, Kak Erni mau ajak adik-adik, papi, mami, dan semua yang mengikuti ibadah anak hari ini untuk berdoa. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh sama-sama beribadah. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi setiap kami. Tuhan tolong setiap kami supaya kami boleh mengerti dan melakukan firman yang kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Wah, adik-adik, Kak Erni mau tanya dulu nih, siapa yang sukacita kita sudah memasuki tahun 2022? Boleh lambaikan tangannya. Wah, Kak Erni juga puji Tuhan senang sekali ya, sukacita sekali masuk di tahun yang baru, tahun 2022. Nah, adik-adik sudah tahu belum? Tahun 2022 itu tahun apa? Iya, betul sekali. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Oke adik-adik, hari ini Kak Erni mau membawakan firman Tuhan, cerita firman Tuhan tentang Sodom dan Gomora. Firman Tuhan yang Kak Erni sampaikan hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan 29. Nah, nanti adik-adik boleh ajak papi, mami ya, oma, opa, kakak di rumah untuk sama-sama membaca firman Tuhan ini. Nah, adik-adik, Sodom dan Gomora ini adalah nama kota. Nah, adik-adik, di kota Sodom dan Gomora ini hidup orang-orang yang hidupnya tidak dengar-dengaran sama Tuhan. Mereka hidup tidak takut akan Tuhan. Mereka hidup kompromi dengan dosa. Wah, mereka orang-orang yang hidupnya suka berbuat dosa, adik-adik. Mereka suka hidup dengan kejahatan, adik-adik. Wah, kota ini penuh dengan dosa ya. Ada yang sukanya mencuri, ada yang sukanya berkelahi. Wah, hidupnya anak-anaknya nggak taat sama orang tuanya. Apalagi adik-adik, mereka ini tidak senang berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, apalagi membaca firman Tuhan. Wah, mereka nggak suka adik-adik. Mereka tidak sama seperti adik-adik di rumah yang sukanya ikut ibadah anak setiap hari Minggu, walaupun secara online ya. Nah, ini nih, karena mereka suka berbuat jahat, karena mereka ini hidup nggak taat, nggak kudus, Tuhan melihat kota ini. Ya, keluh kesah orang-orang yang berdoa untuk kota ini tuh didengar sama Tuhan, adik-adik. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan pun mengutus ya 2 orang malaikatnya untuk datang ke kota Sodom dan Gomora, adik-adik. Wah, berapa orang malaikat Tuhan yang diutus oleh Tuhan? Dua orang, adik-adik ya. Malaikat Tuhan ini diutus datang ke kota Sodom dan Gomora pada suatu hari. Wah, mereka datang ke kota Sodom dan Gomora, dan di sana tuh di gerbang kota ada seorang bapak-bapak yang sedang duduk di sana. Nah, bapak ini namanya Lot. Bapak Lot ini
adalah saudara sepupunya Bapak Abraham, adik-adik ya. Dia tinggal di kota Sodom dan Gomora bersama istri dan 2 orang anak perempuannya. Wah, waktu dia melihat 2 orang malaikat utusan Tuhan ini sampai di kota Sodom dan Gomora, dia langsung menghampiri. Wah, dia datang menghampiri si malaikat-malaikat ini. Dia lalu mengajak 2 orang malaikat utusan Tuhan ini untuk ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya Bapak Lot, nih adik-adik dengarkan ya, Bapak Lot dan istrinya menyiapkan hidangan yang enak-enak. Wah, menyiapkan hidangan itu menyiapkan makanan ya adik-adik ya. Ketika mereka selesai makan dan hendak beristirahat, apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba ada suara pintu digedor. Dor, 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 dor. Bapak Lot, ayo keluar. Serahkan 2 orang asing itu kepada kami. Wah, ternyata mereka datang ke rumah Bapak Lot rame-rame adik-adik. Itu mau minta bertemu atau minta si 2 orang malaikat Tuhan itu untuk diserahkan kepada mereka. Waduh, mereka mau ngapain ya dengan malaikat Tuhan ya? Wah, Bapak Lot jadi bingung gimana nih? Apa yang kalian mau lakukan dengan kedua orang ini? Katanya gitu Bapak Lot. Lalu mereka maksa ya. Mereka memaksa Bapak Lot untuk apa adik-adik? Untuk memberikan atau menyerahkan 2 orang malaikat Tuhan ini kepada mereka. Ya, lalu malaikat Tuhan ini melakukan sesuatu yang dahsyat adik-adik. Wah, mereka lalu membutakan mata orang-orang ini ya, orang-orang yang tadi gedor-gedor rumahnya Bapak Lot. Tiba-tiba mata mereka semua tidak bisa melihat. Wah, semua pandangannya gelap. Mereka mencari mana nih pintunya, mana nih pintunya nih. Wah, kita nggak bisa kelihatan nih. Kalau orang buta itu apanya anak-anak yang nggak bisa melihat? Mata mereka tiba-tiba dibutakan oleh malaikat ini. Nah, adik-adik, lalu para malaikat ini menyampaikan pesan Tuhan kepada Bapak Lot. Ayo, bersegeralah, jangan berlambat-lambat. Kalian harus meninggalkan rumah ini. Kalian harus meninggalkan kota Sodom dan Gomora. Karena apa? Karena Tuhan akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Karena orang-orang di kota Sodom dan Gomora ini terlalu jahat. Mereka hidupnya tidak takut akan Tuhan adik-adik. Jadi Tuhan mau memusnahkan kota ini. Waduh, tapi karena Tuhan sangat mengasihi Bapak Lot, maka Bapak Lot ini disuruh pergi dari kota ini, dari rumahnya. Tapi pesannya lagi malaikat ini kepada Bapak Lot, kalian harus meninggalkan rumah ini dan kota Sodom dan Gomora. Tapi pada saat kalian berjalan, jangan ada yang menoleh ke belakang. Akhirnya Bapak Lot, istrinya atau Ibu Lot dan kedua orang anak perempuannya meninggalkan rumahnya dan juga kota Sodom dan Gomora. Wah, mereka pergi adik-adik ya meninggalkan kota ini. Karena apa? Tuhan akan segera memusnahkan kota Sodom dan Gomora dengan apa? Api, dengan hujan belerang. Waduh, panas ya adik-adik ya. Kota ini akan dihanguskan oleh Tuhan. Lalu Bapak Lot, istrinya dan 2 orang anak perempuannya berjalan terus keluar dari kota Sodom dan Gomora. Tapi adik-adik, tiba-tiba istrinya Bapak Lot ini ngapain adik-adik waktu lagi jalan? Dia nengok ke belakang. Dia mau lihat itu kota yang lagi terbakar itu, yang lagi dimusnahkan sama Tuhan. Dan seketika itu juga istrinya Bapak Lot ini berubah menjadi tiang garam.
adik-adik, padahal tadi malaikat Tuhan sudah berpesan, kalau kalian keluar dari kota ini nanti, jangan menengok ke belakang, harus taat. Istri bapak lo tidak taat ya adik-adik ya. Dia menengok ke belakang dan seketika itu juga dia menjadi tiang garam. Nah adik-adik, apa pesan Tuhan hari ini buat kita semua lewat Sodom dan Gomora? Tuh ya, nih Kak Erni mau bagikan. Yang pertama, Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan, Kak Erni, juga adik-adik yang ada di rumah untuk hidup kudus. Apa adik-adik katakan? Hidup kudus, tidak kompromi dengan dosa. Ya, Tuhan tidak senang kalau kita hidup kompromi dengan dosa. Ya, yang kedua, apa adik-adik? Tuhan mau supaya kita hidup taat. Katakan sama-sama, taat. Iya, Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Ya, Kak Erni, adik-adik semua yang ada di rumah, kita harus belajar setiap hari untuk hidup taat. Ya, taat kepada Tuhan itu lewat doa, pujian, penyembahan, taat membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan setiap hari ya. Dan yang ketiga, nih pesan Tuhannya apa adik-adik? Tuhan mau kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena apa adik-adik? Tuhan Yesus pasti menyertai kita. Tuhan Yesus pasti menolong kita. Saat kita mengalami kesusahan atau kita mengalami sakit, Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti menolong kita. Pada saat adik-adik lagi di sekolah, boleh nggak menyontek? Boleh nggak ngambil barang teman? Nah, tidak boleh adik-adik ya. Itu dia. Yang pertama, Tuhan mau kita hidup kudus, tidak kompromi dengan dosa. Yang kedua, Tuhan mau kita hidup taat. Dan yang ketiga, Tuhan mau kita hidup, mempercayakan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pasti menyertai kita. Tuhan Yesus pasti menolong kita. Oke adik-adik hebat yang ada di rumah, sekian firman Tuhan hari ini. Sebelum selesai, Kak Erni mau ajak adik-adik semua untuk lipat tangan dan tutup matanya. Kita mau sama-sama berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah belajar Tuhan firman-Mu yang luar biasa. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang hidup kudus, tidak kompromi dengan dosa. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat, dan kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan Yesus pasti menyertai kami, Tuhan Yesus pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan Yesus atas semua kami seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya! Sama-sama katakan amin. Hehehe, sekarang waktunya ayat hafalan lagi. Nah, teman-teman, ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ulangi lagi ya, 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Oke. Seperti biasa, yang sudah hafal, ayo direkam dan diupload di Instagram masing-masing. Jangan lupa ya, di tag ke PKR Motherland. Oke teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Damailah Indonesiaku.
Indonesia ya Tuhan. Kau jauhkan bangsa Indonesia dari virus corona, krisis ekonomi global ya Tuhan. Kau hancurkan virus corona dan krisis ekonomi global ya Tuhan. Dan juga Engkau berkati pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Pak Jokowi ya Tuhan, Kau berikan kekuatan, kesehatan untuk Pak Jokowi ya Tuhan. Tuhan, aku juga mau berdoa buat bangsa-bangsa ya Tuhan. Engkau berkati bangsa-bangsa ya Tuhan, supaya bangsa-bangsa bisa melalui pertobatan ya Tuhan. Engkau berkati bangsa-bangsa ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan, kami nyebut Tuhan, Bapak pemimpin hari kami Tuhan. Kau berkati Pak Niko, Oma Hermin ya Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan. Kuatkan mereka ya Tuhan, dan juga Tuhan, biarlah tidak ada roh-roh setan yang mengganggu pemimpin hari kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan, diberkati pelayanannya dan keluarganya Pak Niko dan Oma Hermin dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Juga Kau berkati Dedi Peter dan Bunda Kristin ya Tuhan. Kau berkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan. Jauhkan mereka dari sakit penyakit apapun ya Tuhan. Biar tidak ada roh setan yang mengganggu Dedi Peter dan Bunda Kristin ya Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga Kau berkati ya Tuhan untuk Kanonan, KP Ceris ya Tuhan. Berkati keluarga ini dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Kuatkanlah mereka, sehatkanlah mereka ya Tuhan. Juga Kau berkati ya Tuhan buat keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Orang tua kami ya Tuhan, papa mama kami dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Diberkati keluarganya dan pelayanannya dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Juga Kau berkati teman-teman dan guru-guru kami ya Tuhan. Kau berkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan. Sehatkanlah, kuatkanlah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Juga Kau berkati ya Tuhan untuk jiwa-jiwa ya Tuhan. Biarlah banyak anak-anak muda yang bangkit ya Tuhan. Jutaan anak-anak muda ya Tuhan. Biarlah anak-anak muda bisa berbalik dengan jalan yang benar ya Tuhan. Oh, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang teman-teman bisa memberikan persembahan atau persepuluhan dengan cara transfer melalui rekening berikut ini, atau dengan cara scan kris melalui ponselmu. Scan kris bisa pakai aplikasi BCA Mobile, Mandiri Mobile, BNI Mobile, Permata Mobile, Dana, Ring Aja, OVO, GoPay, dan lain-lain. Jangan lupa memberikan keterangan ibadah anak. Yuk adik-adik, kita mau berseru sama seperti Yabes berseru. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari anak-anak kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan penuh kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa katakan,
Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Shalom. Nah, teman-teman, ibadah kita hari ini sudah selesai. Ya, ketemu lagi minggu depan ya berarti. Iya dong, kita ketemu lagi minggu depan ya. Oke deh, dadah semua.